Halo Kak, di sini saya Raffi Ramadan dari kelas 10B. Dan di sini saya bakal ngebahas permasalahan mengenai seks bebas di bawah umur. Jadi permasalahan ini tuh bener-bener memicu kekhawatiran banget, terutama bagi orang tua ya. Karena ya permasalahan ini bener-bener serius. Dan jadi permasalahan itu ada beberapa aspek yang kita perlu perhatiin. Jadi pertama, aspek yang bakal kita bahas tuh apa sih penyebab dari seks bebas ini terjadi gitu. Jadi yang pertama tuh kurangnya edukasi seksual. Kurang edukasi seksual tuh di sini kayak banyak orang-orang yang belum tahu tuh apa resiko dari seks bebas ini. Jadi itu penyebab yang pertama, kurangnya edukasi seksual. Lalu yang kedua tuh pengaruh media dan teknologi, dimana di sosial media tuh banyak banget kayak video-video yang menjerumus ke konten dewasa apa gimana, dan itu menyebabkan remaja-remaja ini kayak nggak paham juga risikonya, karena kayak yang awal tadi, kurangnya edukasi mengenai ini. Lalu yang kedua tuh tekanan remaja. Jadi apa sih maksudnya tekanan remaja tuh? Kayak karena banyak yang menormalisasi hal ini, jadi banyak yang bercandaannya tuh udah nggak sesuai umurnya gitu loh. Jadi karena nggak sesuai umurnya, banyak orang yang bercandanya itu di luar dari batas mengenai seks bebas ini. Jadi pembahasan tuh bukan sesuai umur mereka, dan itu banyak yang lakuin karena ya biar sefrekuensi aja gitu. Jadi banyak yang kayak biar gue bisa temenan sama dia, karena banyak yang kayak ya kayak gitu Pak. Lalu apa sih dampak-dampaknya dari seks bebas nih, terutama dampak negatifnya itu ya. Dampak negatif yang pertama itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan tuh dapat benar-benar mengakibatkan sesuatu yang buruk, terutama bagi yang ini hamil, karena itu benar-benar bakal ngaruh ke masa depan, karena mereka bakal berhenti sekolah saat mereka hamil. Dan untuk anak yang bakal lahir juga itu rentan yang namanya stunting, karena tidak sesuai umurnya, masih terlalu remaja untuk hamil, dan itu benar-benar beresiko untuk anaknya bakal mengalami stunting. Lalu dampak yang kedua itu, ini yang sering benar-benar kita dengar, itu penyakit HIV, dimana HIV ini menyerang kekebalan tubuh atau imun yang dimiliki sama kita sebagai manusia. Dan itu terjadi terutama karena seks bebas itu, dan itu bisa diantisipasi dengan pengaman itu. Dan pengaman itu benar-benar harus diedukasi untuk kayak remaja-remaja di sini, di Indonesia atau dimanapun sih sebenarnya, karena itu benar-benar perlu banget dan itu ngaruh banget. Lalu yang ketiga itu masalah psikologis, dimana kalau orang yang lakuin seks bebas apalagi di bawah umur itu pasti bakal, setelah melakukan itu bakal ada perasaan merasa bersalah. Maksudnya merasa bersalah tuh kayak gue ngelakuin hal kayak gitu udah nggak udah nggak sesuai umur lah. Terus yang kedua itu benar-benar mengurangi kepercayaan diri banget. Kenapa sih kepercayaan diri? Karena kayak ya mereka tuh kayak ngerasa gue udah ngelakuin hal kayak gitu di umur gue yang segini, dan itu benar-benar kayak gue nggak kayak teman-teman gue yang lain karena gue udah ngelakuin hal itu bakal mengurangi kepercayaan diri kan. Terus itu sama dampak yang terakhir tuh sama kayak yang awal, putus sekolah ya, karena hamil kebanyakan itu bakal di drop out atau DO dari sekolahnya, entah yang cowok dan cewek. Itu adalah dampak-dampak yang buruk dari seks bebas di bawah umur ini. Dan gimana sih cara pencegahan dan solusi dari ini? Yang pertama itu adalah edukasi tentang seksual.
Jadi itu benar-benar perlu banget edukasi terhadap hal-hal seksual kayak gini, agar orang-orang remaja itu ngerti apa sih resiko dari hal kayak gini, apa sih resiko dari seks bebas ini. Jadi itu edukasi itu benar-benar hal penting banget, benar-benar penting banget. Itu hal-hal yang benar penting. Lalu yang kedua itu komunikasi, terutama ke orang-orang terdekat dan keluarga. Gimana sih komunikasi itu? Maksudnya kayak ya benar-benar harus, karena keluarga tuh kalau kita komunikasi dengan keluarga ya kita bakal dapat edukasi dari mereka, karena mereka kan emang udah di atas kita, berpengalaman, karena mereka emang ya orang tua kita. Emang kita harus komunikasi yang terbuka, komunikasi terbuka gitu. Nah, jadi yang terakhir itu pentingnya peran masyarakat. Peran masyarakat tuh kayak orang-orang dewasa itu mencontohkan hal-hal yang baik, karena remaja di bawah umur tuh cenderung mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, dan remaja itu bener-bener mengikutin dan bakal ngecoba hal-hal yang belum pernah mereka coba. Jadi begitu. Lalu jadi ya cara mengatasi seks di bawah umur ini benar-benar butuh yang namanya edukasi dan komunikasi. Jadi edukasi dan komunikasi itu adalah dua hal yang penting. Lalu ya kita semua butuh dukungan dari banyak pihak untuk mengerti hal-hal yang seperti ini. Jadi begitu aja pembahasan kita mengenai permasalahan seks bebas di bawah umur ini. Saya Raffi Ramadan. Terima kasih.